Nah, sampai nggak bayar listrik, sampai beberapa bulan tuh lampu mati kayak gitu. Jadi kalau udah lewat dari jam 6 sore udah tuh gelap-gelapan. Itu tuh kayak udah aja pakai lilin gitu loh. Cuman buka pintu buat terang kayak gitu. Sampai beberapa bulan. Sampai nyokap gue keliling-keliling jualin pisang aroma kayak gitu. Makan aja kayak, makan gorengan itu bagi kita udah kayak, hebat banget kita makan gorengan tuh udah paling mewah gitu loh. Gorengan sama nasi. Sempat pernah nggak bisa bayar SPP ya? Iya, uang sekolah gitu, sampai udah nggak bisa ambil rapot. Ternyata kalau zaman sekarang itu lu nggak ada duit tuh kayaknya lu nggak dianggap ya gitu loh. Terus kayak gue ngerasa lagi gue putus sama dia pun itu karena emang orang tuanya nggak setuju, karena gue bukan siapa-siapa gitu. Kayak yang mutusin siapa? Dia yang mutusin? Dia yang pergi karena gue nggak bisa lah, harus nentang orang tua, dia bilang gitu. Nah pas naik yang di endorse itu ternyata gila banget, dalam seminggu itu closing sehari aja bisa closing sampai 50-75 sehari. Kayak gue udah kayak balas belum ada CS belum apa, semua sendiri karena ya nggak ada modal untuk punya CS juga kan, modal dari 3,5 juta marginnya gitu. 45% lagi. Oke, kalau boleh tahu harga jualnya berapa sih? Itu sih 570 ya. 570.000 berarti lu udah dapat margin hampir 250.000 lah ya. Hampir 300 malah. 270.000 dikali 70 biji aja sehari. Oke lah. Dari situ tapi 14 juta. Iya lumayan. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina Lee. Kali ini gue lagi bersama dengan Angeline Cristianio, founder dan owner dari Luciola Skin Essential. Oke, Angel. Gue panggilnya Angel. Angel ini, usianya berapa sekarang? 27 tahun. Ya, Luciola ini adalah brand pertama lo? Iya, brand pertama kali. Nah, sebelumnya lo itu udah mulai jualan online tuh mulai kapan sih? Atau pernah jualan offline? Atau experience jualan lo sebelumnya apa aja? Pertama kalinya itu jualan online sih di tahun 2017 ya. 2017 berarti usia lo baru 24. Wah, gila, 24 tahun. Jualan apa? Jualannya waktu itu kebetulan temen itu kan memang punya teman orang Malaysia. Nah, orang Malaysia ini tuh lagi cari orang Indonesia yang emang mau jualin produknya mereka gitu loh. Jadi brandnya Malaysia ini masuk ke Indonesia, dan temen aku itu tangan pertamanya yang masukin brandnya si Malaysia itu ke Indonesia, dan brandnya itu permen kolagen. Oke, jadi masih di industri kecantikan ya? Kecantikan, iya betul. Nah, terus lu bisa tahu-tahu awal-awal pengen ikutan jualin karena lu ngeliat potensinya, apakah udah ada mungkin dari segi marketing kitnya udah lengkap, segala macam testimonials dan lain-lain, atau gimana? Pertama yang dilihat adalah ketika mereka masuk ke Indo itu mereka kasih tahu bahwa market Indonesia itu besar loh, dan memang waktu itu online udah banyak ya, tapi belum terlalu heboh kayak sekarang gitu kan. Ini sekarang kan semua tuh serba online gitu. Terus dilihat lagi, oh ya barangnya juga di Malaysia emang booming banget gitu loh. Semua orang juga kayak pada tahu bahwa itu produknya mereka gitu. Jadi ya udah deh, dari situ ngelihat juga marginnya agak lumayan besar juga kan. Jadi dipikir ya udah deh boleh coba deh gitu. Margin besar itu sekitar berapa sih? 30% kah? 40% kah? Hampir mau ke 45% sampai 50%, lumayan. Ya. Tapi itu untuk level reseller atau mesti level agent atau level apa? Ini lebih jatuhnya kita ke distributor. Ke distributor. Dan lu di awal-awal langsung jadi distributor? Iya, dari awal. Soalnya kan memang pencetusnya itu istilahnya dia tawarin ke teman
gua, udah gitu baru kita jalan paling 7 atau 8 orang yang jalanin. Jadi Gitu. ada special condition Iya, kayak special lu nggak usah ada minimum quantity Mm-mm. mungkin. Oh gitu. Iya. Karena kan memang mereka pengen cobain marketnya Indonesia itu kayak apa, tapi kan mereka walaupun bahasanya sama Indonesia, tapi kan tetap beda lah. Bahasa Malaysia sama Indonesia kan masih agak tektokan lah istilahnya. Jadi otomatis dia cari yang orang Indonesia ini untuk coba deh jualin produknya mereka juga gitu. Makanya gue join situ. Oke, yang produk Malaysia ini. Anyway, ini produk lumayan terkenal ya, dan gue nggak mau mention nama karena juga Angel sekarang juga nggak jualan itu lagi. Lumayan terkenal di kalangan internet marketers juga. Sampai gue juga kaget kalau pas tahu lu ternyata salah satu distributornya. Dan dalam 3 tahun ini juga gue ngeliat itu sukses banget. Amin, sukses. Thank you. Keren loh, usia 27 tahun terus bisa next sport car. Iya. Belum sport car gimana banget lah, tapi ya. Tapi oke lah. Oke lah. Nah, pertanyaan gue, jadi waktu ketika lu akhirnya memutuskan menjual produk ini, investasi awal lu sampai puluhan juta kan enggak? Awalnya itu dia itu memang kayak udah lu jadi distributor, nggak perlu modal apa-apa, yang penting lu modal iklan gitu loh. Dan mereka ajarin Facebook Ads. Oh, berarti lu pertama kali belajar Facebook Ads dari mereka? Iya, dari mereka. Cuman kan orang Malaysia yang ngajarin? Orang Malaysianya yang ngajarin. Cuman kan Facebook Ads-nya Malaysia dengan Indonesia itu lumayan agak berbeda. Kayak misalnya mereka di Malaysia itu lebih bagusnya pakai Messenger, sedangkan di kita lebih bagusnya pakai landing page atau web conversion kan. Otomatis kan udah berbeda gitu loh. Jadi dari Malaysianya emang ngajarin, cuman kita juga ngulik-ngulik gitu loh. Kita tuh berdelapan tuh kayak cari tahu ini gimana nih. Misalnya satu ikutan seminar siapa, kayak gue nanti ikutan seminar siapa, jadi kayak saling tukar pikiran gitu. Jadi berdelapan ini lokasi Jakarta semua? Lokasi Jakarta semua. Jadi lu sering kayak kumpul bareng? Iya, kan ada kantornya juga waktu itu di Kelapa Gading. Nah, sampai akhirnya lu jadi punya, lu kan berarti kan levelnya distributor kan? Lu akhirnya jadi punya kaki-kaki lagi? Maksudnya kayak punya agentnya lah, punya resellernya? Iya, ada kayak begitu. Jadi kan memang itu baru ada kayak kaki reseller itu baru di 2018 bulan Maret gitu loh. Jadi gue masuk itu sekitar bulan Juli akhir. Di bulan Juli sampai bulan Februari itu baru gue dapat nemuin kayak mau jadi reseller lah atau distributor lagi gitu. Atau lu ada ngiklan untuk nyari reseller? Nggak ada? Nggak ada, pada saat itu nggak ada. Dan lu cara nemunya maksudnya ada reseller tiba-tiba gue pengen dong jualin produk lu gitu? Jadi ceritanya itu dulu kan waktu awal 2017 gue masih nggak ngerti online sama sekali. Facebook Ads aja bagi gue awam, oh ternyata ada Facebook Ads yang bisa ngebuat lu bikin sales seperti ini gitu loh. Jadi awal-awal itu memang gencar iklan kan. Gencar iklan, cuman memang waktu itu Facebook karena Facebook Ads harus pinter copywriting dan gue nggak pinter merangkai kata, jadi kayak gue tuh nge-split budgetnya antara Facebook Ads dan Instagram. Dan pada waktu itu gue tuh punya budget sekitar paling 3.500.000 dalam bulan itu, di awal itu 3.500.000. Memang ada di bulan waktu Juni baru awal masuk itu gue nyobain jualan pakai Bitok dulu sih. Nah itu tuh mereka bisa cariin lokasi yang ada di sekitar kita. Nah gue jualan dari situ tuh. Jadi tiap hari tuh gue selalu update status Terus gitu. lu add kontak juga? Iya, gue add kontak. Random tuh? Iya, random. Karena di situ kan banyak cewek-cewek juga kan. Oke. Udah dari sana lumayan bisa closing sampai berapa puluh gitu. Dalam sehari atau dalam seminggu. Dalam seminggu. Nah, lumayan kumpulin margin sekitar 3,5 tanpa harus keluar iklan tuh, masih belum kan. Belum keluar iklan, baru kita keluar iklan itu di bulan Juli. Di bulan Juli baru deh ngeluarin iklan 3.500.000 itu karena gue kan belum pintar merangkai kata dalam Facebook Ads. Beberapa kali memang zaman dulu ya, Facebook Ads itu enaknya kayak ya lu 100.000 atau 200.000 chat udah banyak banget kan. Cuman kayak masih belum nemu salahnya dan gue harus mikirin, oh belum ada orang desain juga, masih semuanya sendiri, balas chat sendiri. Oh ya udah, kalau gitu gua split deh 500.000 misalnya hari itu untuk Facebook Ads, misalnya untuk Instagram pada waktu itu 2017. Instagram Ads atau endorse. Oke. Ads masih belum ada deh. Nah pas naik yang di endorse itu ternyata gila banget, dalam seminggu itu closing sehari aja bisa closing sampai 50 sampai 75 sehari. Kayak gue udah kayak balas belum ada CS belum apa, semua sendiri karena ya nggak ada modal untuk punya CS juga kan, modal dari 3,5 juta marginnya gitu 45% lagi. Oke, kalau boleh tahu harga jualnya berapa sih?
Harga jualnya 650.000. Waktu itu 650.000. Waktu itu sih 570 ya. 570.000 berarti lu udah dapat margin hampir 250.000 lah ya. Iya, hampir iya. 300 Iya, malah. Hampir benar. 270.000 dikali 70 biji aja sehari. Ya, Oke lah. dari situ tapi 14 juta. ya lumayan lah. 10 juta sampai 14 juta sehari. Iya. Kaya raya. Lumayan. Enak ngitungin omset orang. Iya. Dulu ya. Dulu. Oke. Sebenarnya ketika lo punya brand kayak gini lu nggak kepikiran ya lu merekrut orang-orang yang distributor awal-awal gitu. Iya, nggak kepikiran. Komunikasi gitu. Benar. Kan kayaknya seru tuh. Iya benar. Makanya pas waktu ini kayak, bagus juga gitu loh caranya mereka untuk bikin suatu brand jadi besar itu ternyata kayak begini ya, kerjasama timnya bagus. Tapi juga waktu dari awal ini juga bisa jadi inspirasi ya buat yang punya brand. Mereka itu bisa tahu mempercayakan, oke, lu kan karena ini punya temen lu yang ngebawa kan. Tapi dapetin 7 orangnya ini lagi atas dasar apa? Cuma karena kenal. Kayak teman sama teman. Jadi ya kita semua tuh sebenarnya kayak temenan. Ya satu temannya siapa, yang satu lagi kayak dia zaman kuliah temenannya sama dia kayak gitu. Pas kebetulan gua diajakin sama dia. Cuman waktu itu gua sempat nggak mau karena sebenarnya diajak sama dia bulan Mei. Cuman karena gue lihat gila masa cowok semua gue cewek sendiri gitu loh, kayak nggak mau, maksud gue cewek sendiri nanti yang ada gue di. Tapi lu kan kayak cowok gitu gayanya. Iya, cuman kayak gue mikir, aduh kalau kayak gitu terus kapan gue punya duit ya kan? Iya, Mana gue iya. udah nggak ada duit banget kan pada waktu itu, cuman tinggal sisa berapa ya, 200.000 itu pun dikasih sama teman apartemen gue kan, udah saking nggak ada duitnya. Ini waktu sebelum mulai masuk produk ini. Maksudnya Maksudnya kenapa bisa sampai gak ada duit sih? nggak ada duit karena kan si papa itu kayaknya aku pulang ke Bandung, terus aku Oh, aku nggak mau, Bandung. aku nggak Oke. mau ke Bandung. Mikir Aku di stop bilang, uang jajan. stop uang jajan, terus nggak punya duit. Sisa tinggal berapa ya, 200.000 itu pun dikasih sama teman satu apartemen. Terus kebetulan dia datang, gimana mau nggak, ya udahlah kerjain, siapa tahu ya bisa jalan gitu loh di sini gitu. Oke, sekarang ini kita backward dulu ya. Backward dulu sebelum lo memutuskan menjual produk ini. Lo sendiri ada pengalaman jualan gak sih sebelumnya? Sebelumnya nggak ada sama sekali, sedangkan gue lulusan hukum. Gue aja dulu pernah sempat kerja di perusahaan Grab pada zaman dulu kan masih baru banget, 2000 berapa ya, 15 atau 2016 gue jadi legal gitu loh. Pas makanya online marketing enggak lah, gue nggak bisa jadi marketing. Gue malah ngeliat lo gak cocok banget jadi orang hukum. Iya makanya. Kayaknya dia tuh bawel gitu loh. Terus kayak orang hukum cuma ngeliatin data Iya. Makanya pas di sini ya udahlah cobain gitu loh. Beda banget sih, emang jomplang banget sih. Nah, cumanya sekarang pertanyaan gue ya, sebelum ini agak misleading atau mungkin masih valid atau enggak. Pengalaman lu ketika dulu, lu kan sekarang bikin brand kan? Lu pasti juga akan mengulang hal yang pernah lu lakukan di Iya, waktu itu. Lu dulu ngendorse sukses lah. Sekarang ngendorse tuh hasilnya sebagus itu nggak? Sepengalaman gua endorse itu nggak sorry nih ya, maksudnya bukan gimana, cuma pengalaman gua itu nggak begitu karena Di zaman sekarang iya, nih. zaman sekarang karena kayaknya kalau untuk menambah followers bisa, tapi untuk kita jualan lagi, mendatangkan customer untuk beli produk kita kayaknya agak lumayan agak susah lah gitu loh. Kayak misalnya dari 10 itu 7/3, 7 tuh nggak ada closing, 3 ada gitu, jadi kurang banget gitu. Oke, padahal lu juga rutin melakukan hal yang rutin mirip hal lah. yang sama gitu loh. Atau mungkin juga kayaknya sekarang pertama juga banyak sekali kayak setahun terakhir atau 2 tahun terakhir ya, banyak sekali yang orang-orang yang masuk ke dunia skincare kan. Iya, Dunia bisa jadi. skincare, brand lokal tuh langsung lagi nge-booming banget. Terus kadang untuk orang influencer atau selebgram atau apapun, paginya ngomong ini bagus, siangnya ngomong produk kompetitor bagus. Iya, Kayak iya, jadi iya. udah mulai Iya, dari jadi segi kayak tasnya ya. Iya, tektokan juga. Jadi kayak orang ada paling juga ini di endorse, paling juga ini. Jadi ada orang sekarang lebih apa ya? Lebih teredukasi lah untuk customer tuh lebih teredukasi gitu loh, dengan kayak ini skincare itu. Mereka nggak yang asal gitu loh untuk sekarang ya. Yang aku lihat gitu loh. Soalnya memang kan zaman sekarang kan udah paling semuanya online, balik lagi online, jadi orang juga ngelihatnya bisa apa ya, membandingkan kayak skincare ini sama skincare ini bagus mana sih gitu loh, otomatis nggak seheboh kayak dulu gitu loh yang gue lihat. Nah terus juga akhirnya dengan ketika di saat itu lu endorse, lu pakai kontennya buat lu iklanin lagi. Iya, buat gue iklanin lagi kontennya, Dan juga closingnya jadi lebih bagus. closingnya jadi lebih bagus banget malah. Iya. Zaman dulu. Jadi sebenarnya ini juga masukan juga, bahkan sampai sekarang menurut gua ketika lu nge-endorse orang ya, lu dapetin konten, dapetin wajahnya. Banyak orang tuh yang cuma berhenti di situ doang.
bagus itu kalau bisa lo iklanin lagi, kalau lo ngerti Instagram Ads, Facebook Ads, lo Iya, iklanin betul. lagi konten Iklanin itu. lagi. Iya betul. Oke. Nah, berarti kan dari Agustus naik terus sampai akhirnya di bulan Februari tahun depannya di 2018 baru mulai ada reseller nanya-nanya. Iya, karena di Instagram endorse itu dia nanya, Kak boleh nggak aku jadi reseller? Dia Oke. bilang, karena dia pengen cobain produk yang aku jual. Dan kebetulan waktu itu kan aku orangnya sebenarnya agak kayak gimana ya, yaudahlah kalau aku bisa sendiri kenapa enggak, cuman kan kalau sendiri juga itu pada waktu itu kayak tidur cuma sejam 2 jam gitu loh, bangun udah pagi lagi gitu loh, kayak oh lumayan juga ya, kayak capek juga loh kayak begini gitu loh. Nggak boleh deh kayak begini, harus cari istilahnya reseller sama agen juga, istilahnya lu jangan naruh juga gitu loh. Banyak orang di luar sana juga yang lu harus kayak Bagi-bagi bantu rezeki juga, lah. bagi-bagi rezeki gitu loh. Masa lu sekarang bisa kayak begini, masa lu nggak mau bantu orang lain juga gitu loh. Dari situ oh ya udah boleh deh gitu. Sama teman satu juga ngomong nggak apa-apa dia, tapi suruh datang waktu itu orangnya itu dari Riau. Bukan Riau lagi, malah jauh di Siaknya, jadi kayak Riau berapa jam. Terus dia ngomong, oh, Kak aku pengen coba jualin, cuman kan waktu itu kita masih kasih kayak harga dropship lah. Ternyata dia lumayan tuh penjualannya, jadi itu sudah gitu kita suruh datang dia ke Jakarta gitu ya, kita edukasi lah jatuhnya. Jadi aku dapatnya itu dari Instagram dan kita edukasi gitu loh selama beberapa bulan. Jadi akhirnya jadi part of the team. Ya. Akhirnya dia naik level jadi distributor. Dulu waktu itu ketika lo ngasih harga dropshipper cuma selisih berapa persen dari margin? Sisi berapa persen ya? Dikit sih kayaknya, 10 cuma ada. ya 10-15 lah. 10-15 pelit Iya, juga iya. ya. Soalnya kan ya kita maksudnya bukannya gimana ya, cuman kan kayak sekarang banyak di marketplace jual harga murah lah atau apa, Oke. kita jaga juga jangan sampai dia jual harga di bawah rata-rata dan kita belum kenal orangnya juga. Bener. Jaga banget. Jadi ini juga masukan juga buat kalian ya guys, ketika kalian baru bikin brand, sebaiknya tuh kalau ngiklan tuh larinya ngiklan tetap ke end user, ke customer, ketimbang langsung ngiklan tuh cari reseller, peluang usaha segala macam. Karena kalau orang yang cuma modalnya modal duit doang, tapi nggak punya pengalaman jualan, begitu dia dapat produk lo, dia nyetok, dia nggak ngerti cara jualan, akhirnya dia akan ya bisa jadi banting-banting harga di marketplace kayak gitu. Itu yang berbahaya. Apalagi sekarang dikit-dikit marketplace kan itu paling membandingkan. Iya, jadi makanya mendingan secara gradual dari yang reseller, oke lah gue kasih dulu margin 10%. Gue lihat dulu lu penjualannya gimana, Iya, baru nanti naik level. Iya, betul kayak gitu. Wow, gila. Jadi lu berarti dari Agustus sampai pokoknya dari Agustus itu lu nyayur banget tiap bulan. Nyayur banget sih. Memang kalau awal-awal sih Agustus awal masih belum kan, pas karena kita balikin lagi modalnya kayak ya modalnya masukin lagi. Baru dapat itu di bulan September. Di bulan September udah deh mulai di situ penjualannya kayak gitu. Ketawanya bahagia banget. Dari situ baru mulai nyari orang buat jadi CS kayak gitu. CS untuk lu doang Iya, kan, iya, bukan CS buat the team kan. Bukan, buat aku sendiri. Lu sendiri sebenarnya kan kayak gimana ya, kayak ibaratnya lu tiba-tiba langsung baru pertama kali terjun di dunia online, belajar Facebook Ads juga langsung, terus kayak belajar Instagram langsung ngacir gitu kan. Apakah lu punya background keluarga pengusaha kah atau gimana? Nah, kalau pengusaha bokap gua emang dia kan jualan, tapi kan jualan offline. Bokap Oke. gua itu jualin spare part motor. Spare part Oke. motor, dulu pernah sempet mobil, cuma lebih banyaknya spare part motor gitu. Jadi ngelihatnya tuh kayak yang jualan. Tapi kan kalau kayak bokap gue itu offline, kalau nggak di toko dia kadang ke tempat-tempat cari-cari orang untuk ada yang mau beli barangnya gitu loh. Sempet kayak ngelihat, ih kok enak juga ya dagang. Cuman kadang waktu lihat lagi dagang ternyata kalau ini belum lagi nggak dibayar sama customer lah, Ada yang ngambil pending lah, lah. ya ada pending lah atau apa Piutang gitu. gitu. Terus kayak tapi pengen sih jadi pengusaha dari kecil tuh udah kayak pengen kayak papa gitu loh, pengen kayak papa gitu loh, kerja beneran banting tulang. Jadi dari situ tuh emang gue kan anak satu kan kebetulan. Adik gitu. lu berapa? Adik gue ada 4. 3. Jadi gue 4 bersaudara. Adik gue ada 4-nya 3. Adik gue ada 3, jadi gue 4 bersaudara. Dan gue anak pertama yang kebetulan istilahnya ya one day gue bakalan jadi kepala keluarga juga gitu loh. Gue bakalan ambil tanggung jawabnya bokap gue gitu loh. Kalau gue misalnya sorry tuh saya bukannya gimana, maksudnya kalau gue masih kerja tapi gue nggak ada sampingan atau misalnya gue cari kerjaan lain, pasti gue stuck di situ-situ aja dong duit gue gitu loh. Sedangkan gue istilahnya
one day tanggungan gue akan banyak gitu loh, ada dede gue gitu loh, walaupun misalnya papa gue masih ngirim, cuman kan kalau udah tua kan kasihan gitu loh, mau segimananya dia bisa bantu juga, setidaknya kita sebagai anak meringankan beban orang tua kan. Adek lo yang paling kecil usia berapa? Dede gue itu sekarang berarti umur 20. Yang paling kecil nih? Bentar, yang paling kecil 18. Bedanya sampai 17 dah berarti, 17 tahun ini 18, mau beda 10 tahun lah sama gue. Oke, bokap nyokap masih ada dong? Bokap nyokap masih ada. Oke. Tapi lu pernah nyangka gak sih kayak, kalau gue jadi lu sih di usia 24 ya, waktu itu kan lu baru mulai, terus bisa jualan dengan omset, bukan omset malah profit, tadi kan Profit, ya. profit bisa antara 10-14 juta sehari, itu udah kayak dapat duit kaget men. Iya. Gue juga nggak nyangka sih bisa sampai di tahap itu gitu loh. Orang tua lo juga kayak gak nyangka ya? Nggak nyangka, kaget juga lah. Kayak semua orang juga, gila lu bisa kayak begitu. Nggak tahu ya, mungkin dulunya gue memang ini loh, apa ya, dimanja dulunya sama bokap gue. Cuman karena dulu sempat bokap gue jatuh, sempat kayak gue sempat kontrak juga yang kayak per hari bulan 500.000 loh. Makan tuh kayak makan gorengan doang, bisa sehari nggak makan, kayak makan Indomie dibagi gitu loh. Ini masih, jadi sekeluarga rame-rame di kontrakan itu? Iya, dikontrakan. Kayak gue dari situ tuh gue gila. Bokap gue masih, sampai bokap gue pindah ke luar kota buat, dia bilang kan di Jawa udah nggak bisa, jadi dia harus pindah ke luar kota untuk cari uang gitu loh. Dari situ gue ngerasa gila, gue sih udah lulus harus sukses. Gue nggak mau one day gue punya anak, atau misalnya sampai one day adik-adik gue udah besar, dede gue juga susah gitu ngerasain apa yang gue rasain gitu. Gue tuh kayak jangan sampai deh gitu. Jadi kayak gue tuh ngelakuin hal apa-apa, pokoknya gue harus bisa gitu loh. Selalu bikin kayak apa ya, kayak bikin kayak coretan lah, tulisan lah, checklist lah. Misalnya gue pokoknya habis kuliah gue mau kerja di Jakarta gitu. Misalnya nanti lagi gue pengen bulan ini gue dapat omset segini, gue selalu bikin perjanjian sama diri sendiri gitu kalau gue. Karena ya hidup susah sampai nggak makan gitu, aduh lumayan kan, sedih juga. Maksudnya kayak ya ampun, hidup gue sampai kayak gini banget ya gitu. Makanya gue nggak mau sampai keulang lagi lah tidaknya gitu loh. Itu pas lo di umur berapa? Itu pas umur gue lagi masuk SMP ya, SMP kelas 2, 3, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP deh pokoknya. Nyokap kerja juga? Nyokap enggak, rumah tangga. Sampai nyokap gue keliling-keliling jualin apa namanya, pisang aroma kayak gitu. Makan aja kayak, makan gorengan itu bagi kita udah kayak, hebat banget, kita makan gorengan tuh udah paling mewah gitu. Gorengan sama nasi. Itu berapa tahun sampai kayak gitu? Itu lumayan lama ya, hampir mau 3 tahunan deh kayak begitu. 3 tahun sampai bokap ke Samarinda. Dari Samarinda ya udah lumayan lagi ada. Masih jualan spare part juga? Masih jualan spare part juga pada waktu itu. Ya lumayan, tapi maksudnya nggak sampai kita kayak kesusahan banget sampai nggak bisa bayar listrik sampai beberapa bulan. Kayak nggak pernah atau pernah? Pernah nggak sampai nggak bayar listrik sampai beberapa bulan tuh lampu mati kayak gitu. Jadi kalau udah lewat dari jam 6 sore udah tuh gelap-gelapan. Itu tuh kayak udah aja pakai lilin gitu loh. Cuman buka pintu buat terang kayak gitu sampai beberapa bulan. Jadi kayak aduh gila. Pengalaman hidup gue tuh kayak keras banget gitu. Makanya kenapa kadang kalau ketemu orang yang udah kenal lama gue itu dia akan bilang, gila lu sih keras banget. Iya, karena hidup gue dulu keras gitu loh. Gue pernah ngerasain dimana titik gue rendah, dimana gue ngerasa ya gue gak punya apa-apa gitu loh. Dan gue pun sampai hari ini tapi selalu kayak menghargai setiap waktu yang ada. Dan gue suka mikirnya adalah maupun lu di titik mana, istilahnya mau lu udah di atas, mau lu punya apa, lu selalu ingat waktu dimana lu pernah ada di bawah gitu loh. Karena ya kita nggak tahu, ya jangan sampai gitu kan, kita kan nggak tahu misalnya kita ada kejadian apa atau apa yang bisa membuat diri kita nantinya bisa ke bawah situ lagi gitu loh. Makanya gue suka sadar diri di mana kalau gue udah mulai melebihi batas nih, misalnya kayak sombong lah atau kayak apa sih, dikit-dikit pamer lah atau yang wah gimana, gue langsung kayak lu jangan gini, ingat lu dulu gitu loh. Makanya gue kayak oh iya gue tetap sama. Terus makanya kalau teman-teman gue lihat gue juga, mereka akan bilang lu mah tetap masih sama ya. Sama, gue nggak ada rubahnya karena ya gue begini gitu loh. Gue nggak mau jadi orang yang berbeda. Ya mau misalnya orang bilang gila lu hebat sekarang udah beda, bedanya apa gitu loh. Ya beda mungkin dari sisi mungkin segi ekonomi mungkin iya. Tapi kalau segi dari kepribadian kayak gitu gue nggak akan pernah lupain diri gue dulu seperti apa gitu.
Gue gak nyangka sih Jo. Maksud gue oke lah lu tinggal di kontrakan, tapi gue gak nyangka di kontrakan yang seharga 500.000 sebulan, dan lu tinggal berarti 4 orang anak dengan 2 orang tua, berenam, sempet mati lampu berbulan-bulan, makan gorengan juga itu sesuatu yang sangat mewah. Iya. Lu sendiri pernah sempet putus sekolah gak? Enggak sih. Adik cukup semua sekolah? Oh iya, sekolah. Terus waktu itu pada zaman dulu itu sempat pernah nggak bisa bayar SPP ya? Apa ya? Iya, Bayar uang sekolah. uang sekolah gitu, sampai udah nggak bisa, sampai nggak bisa ambil rapot. Tapi ya puji Tuhannya waktu itu ada orang baik kayak ya udah nggak apa-apa, saya ambil aja dari pihak gereja gitu. Oke. Nggak apa-apa, udah nih bayarin aja daripada anak nanti nggak bisa apa sih kuliah atau apa gitu. Atau sekolah lagi gitu. Jangan deh, dia bilang. Ada pihak gereja ya, dari pihak gereja dia ya udah, masih ingat banget dia bantu berapa ya, 3 juta gitu itu dulu buat nebus ijazah. Buat nebus semua anak nih? Enggak, aku Empat-empatnya? doang. Oh lu Aku doang? doang ijazah. Kebetulan waktu itu kalau yang adik-adik itu mereka dapet apa ya, Keringanan? keringanan, Oh, dapat oke. keringanan. Jadi kayak mereka tahu kan, ini keluarga istilahnya mesti dibantu kan. Jadi mereka dapat keringanan, jadi masih aman. Pas yang aku kebetulan udah mau ini loh, apa sih? Udah mau keluar gitu loh, otomatis kan nggak bisa dibantu kan. Jadi ada orang gereja bantu 3 juta. Tapi ketika lo kuliah itu berarti kan 3 tahun setelah SMP ya berarti kan? Itu berarti kuliah udah mulai kondisi keuangan Nah, keluarga membaik? kuliah udah lumayan membaik. Sederhana lah, nggak yang gimana banget lah. Sampai waktu kuliah malah kayak gue kan istilahnya baru ketemu orang baru kan. Kayak waktu kuliah aja tuh gue nemuin kayak minum Starbucks kopi aja begitu. Hah, kopi mahal gini, kayak gitu loh dulu. Karena ya Iya, gue nggak mau, maksudnya gue ada duit tuh yang ya misalnya gue hari ini dikasih uang jajan berapa, gue tuh walaupun istilahnya nyimpen duit dikit tapi setidaknya ada tabungan, jangan sampai one day gue nggak bisa makan lagi gitu loh. Ya trauma di bulan waktu SMP itu gitu loh. Karena lo pernah ngerasain rasanya Rasanya nggak punya duit itu kayak gimana? Iya, sampai nggak bisa makan gitu loh. Makan kayak sayur bayam cuman ada airnya doang, dimakan pakai nasi gitu doang. Makanya kayak aduh, Gila, gue sumpah gak nyangka. baru kali ini nih cerita. Orang pada nggak tahu. Bahkan si papa juga gak tahu. Nggak tahu. Ah gila. Yang tahu paling cerita ini temen zaman SD kali ya. Iya, zaman SD sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Oke, baru pada jadi tahu. Nah, terus ketika lo masuk akhirnya jualan produk Malaysia ini, itu kondisi keuangan keluarga lo keluarga sih udah oke. jauh membaik. Udah jauh membaik memang. Cuman ya karena akunya nggak boleh pulang kan. Pengennya suruh pulang tapi ngeyel nggak mau pulang, nggak dikasih duit gitu. Sampai jual cincin 600.000 karena punya duit. Jual cincin ya, tapi ya udah. Kenapa waktu itu bokap lo nyuruh lo pulang sih? Ya karena kan ngapain lu di sana, nggak ada kerjaan juga gitu loh. Karena lu baru lulus kuliah atau udah Lulus kuliah kan sempat sempat kerja, udah gitu Terus gua keluar. Pas keluar tuh Bosen. gua bosen. Tetap pengen di mana? Jakarta. Di Jakarta. Udah ada temen. Iya, segala terus kan macam. bokap gua kan kayak masih kasih duit ya udah gitu, happy Iya, aja. namanya mungkin bokap kali gila nih Iya, gua anak kasihan. gadis gitu loh, Iya, umur 24 tahun di Jakarta Oh, sendirian makanya. kerja kagak. Terus ngapain lagi, pulang aja Ya langsung. udah pulang aja dari situ. Enggak, liatin aja nanti Cici calon sukses, lihat aja gitu. Cuman bokap tahu waktu aku kuliah lah, kuliah semester berapa aku ngomong, pokoknya lulus kuliah Cici bakalan kerja di Jakarta, Cici bakal sukses, lihat aja. Karena kan suka kayak bapak ngomong terus kan, ngapain lah bla 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 bla. Ya kalau nikah dikasih jodoh syukur, kalau enggak sukses, liatin. Bilang kayak begitu. Sampai kayak aku tuh ngomong, liatin aja nanti si Dede umur 17 tahun Cici bisa kasih duit dia buat Sweet 17, ngajakin makannya teman-teman. Aku untuk ngomong gitu kayak Lu kabulin gak? kabulin. Wes, udah keluar ucapan. Iya, pada waktu itu kan Gila. masih lama juga kan. Iya, Jadi iya, masih iya. beberapa dari situ. Oke lah, gue pasti bisa. Luar biasa Tercapai, sih. puji Tuhan. Wow. Yang penting percaya aja sih kalau misalnya lu pengen, nggak tahu ya, kalau aku tuh bahagia itu yang penting adalah bisa bahagiain keluarga, karena kan aku pernah lihat keluarga aku istilahnya di bawah banget. Jadi sekarang tuh pengennya Iya ya sih, bahagiain pastilah. keluarga. Ya selain kita bahagiain diri sendiri, tapi bahagiain keluarga juga lebih baik gitu loh, karena kan keluarga itu istilahnya yang nanti lu udah tua atau apa yang bakalan selalu ada juga selain anak lu atau suami lu gitu. Pengennya happyin aja mereka, ya si mama, si dede, si papa gitu.
ya walaupun gak bisa kasih besar tapi ya setidaknya kan bisa mereka rasain kayak wih anak gue sekarang udah bayarin gue makan, ajak gue kesini kayak gitu udah happy. Bagi mereka ya anak gue udah lumayan gitu loh, nggak minta gitu loh. Nah tapi ini mungkin buat pecutan juga buat kalian gitu ya. Berarti kan lu juga ketika kuliah atau ketika sekolah lu sempat merasa minder nggak sih di antara teman-teman lu? Minder banget. Kebetulan mungkin karena gue terlalu friendly kali ya. Gue itu tipikal orang yang bisa masuk ke semua kalangan, jurusan atau apapun gue bisa lah. Semua lingkungan gue bisa masuk. Nenek gitu. sampai anak kecil. Mau nenek mau anak kecil gue bisa masuk gitu loh ya. Karena terlalu friendly. Dimana waktu itu gue karena terlalu banyak teman. Ada teman yang dari lingkungannya yang lingkungan atas, kayak lingkungannya yang emang high class gitu, dimana yang dia pergi itu yang kayak harus makannya di restoran terus lah atau apa. Gue tuh kayak ngerasa gila ya, gue kok kayaknya kapan gue bisa kayak hidupnya dia gitu loh. Zaman dulu kan Instagram belum terlalu heboh sekarang kan. Kalau dulu ya masih anak-anak kuliah gitu loh. Dimana yang yuk kesini nongkrong ataupun misalnya yuk makan di sini yang kayak gue ada ya makanan ini sampai kayak gitu. Tapi gue ngerasa enggak lah, mindernya tuh udah kayak nggak bisa lah, orang duit gue dikasih uang jajan cuma segini, masa gue beraniin diri untuk makan yang mewah-mewah tuh sampai tiap hari gitu loh. Di situ gue ngerasa janganlah, tapi one day lu harus bisa lah gitu loh. Di titik dimana lu mau makan apa lu bisa, dimana lu mau beli baju apa lu nggak mikir gitu loh. Adalah di satu titik itu gue ngerasa gue harus kayak gitu loh. Dan lagi waktu itu kebetulan gue juga sempat ya beberapa kali kayak sering bukan dihina lah ya, atau direndahkan kali ya, maksudnya kayaknya. Jadi dulu gue tuh kebetulan dapat cowok ya, mantan gua itu memang orang berada lah gitu loh, emang kaya banget. Dan memang orang tuanya ini tuh setiap kalau mau ngejodohinnya tuh selalu misalnya kayak nanti gua bakal jodohin lu sama yang punya misalnya gitu. Ini ya pokoknya nanti hari ini minggu depan lu ketemu lagi sama cewek yang punya ini ya gitu loh, anaknya si ini iya, gitu, anaknya si ini anak-anak kayak konglomerat lah. Ya sedangkan gua masih gila, gua masih anak kuliahan yang duit aja masih ngap-ngapan, yang gue nggak tahu apa-apa, gue harus ketemu cowok yang begini. Gue kayak ya udahlah. Tapi yang nembak juga dia kan? Iya. Tapi dia memang menguatin, dia bilang kita pasti bisa, cuman ada satu waktu di mana gue ngerasa kok gue terlalu compare. Iya, terlalu di compare dan terlalu direndahkan. Tunggu bentar, gitu. ini orang tuanya ngomong bakal ngenalin dia sama sini, padahal orang tuanya tahu dia lagi pacaran sama lu. Dia tahu gue lagi pacaran sama gue gitu loh. Dan ini cowok yang ceritain ke lu kalau orang tuanya gue disuruh ketemu sama ini nih. Masih ini. Okay. Dari situ terus gue ngerasa gila ya. Ternyata kalau zaman sekarang itu lu nggak ada duit tuh kayaknya lu nggak dianggap ya gitu loh. Terus kayak gue ngerasa lagi gue putus sama dia pun itu karena emang orang tuanya nggak setuju, karena gue bukan siapa-siapa gitu. Kayak yang mutusin siapa? Dia yang mutusin? Iya, dia yang pergi karena gue nggak bisa lah, harus nentang orang tua, dia bilang gitu. Karena pertama kali aja orang tuanya tuh nanyanya adalah anaknya siapa. What? Jadi itu anaknya siapa kayak oh ya udah gitu loh. Jadi kayak oh ya udahlah. Lu kuliah di mana sih sampai punya pergaulan yang sampai levelnya atas banget? Aku di Maranatha Bandung. Oke. Ya mungkin aku lingkungannya terlalu jauh kali mainnya sana sininya gitu. Udah gitu. Cowok lu juga ada kuliah yang sama? Enggak, dia beda. Di Malai. Kebetulan di Indo baru berapa tahun gitu. Baru bentar doang ketemu lah sama dia. Tadinya itu teman udah kenal 2 tahun kalau nggak salah. Terus akhirnya pacaran? Iya, pacaran gitu. Pacaran berapa tahun akhirnya sampai kandas? Sama dia 2 tahun setengah ya. Itu sih lama loh, 2 tahun setengah. Terus putusnya cuma gara-gara itu. Dari awal aja kayak lo bilang gak usah pacaran. Gitu kan, bener. Lu ngobrol cuman ya udah lah, hati. emang jalannya kayak begitu. Terus kayak gue ngerasa kayak tapi dari dia juga gue belajar sih. Maksudnya belajar adalah dimana lu bisa dia tuh orangnya yang kayak gimana, gue kan suka dulu tuh insecure atau enggak kayak diri gue tuh merasa gue nggak pantas. Tiap kali tuh gue selalu ngomong gue nggak pantas, gue gara-gara sejak kejadian itu pas atau waktu dari lagi sebelum? Jalan sama dia itu bagusnya lah, ada bagusnya dia itu adalah kenapa gue bertahan sampai lumayan lama. Dia tuh ngasih tahu lu tuh cantik, lu ngapain harus malu misalnya, atau enggak gue nggak pede ketemu lu tuh bisa sukses. Dia orang orang positif yang positif, yang bisa bikin gue sebenarnya jadi gue sekarang ini juga sebenarnya dia. Karena dari dia gue belajar bahwa lu nggak, ya pertama lu bisa mengandalkan diri lu sendiri, kedua
walaupun lu ngomong awal nggak bisa, tapi sebenarnya lu bisa dan lu harus bisa pertahanin itu gitu loh. Jadi gue dari situ oh iya gitu loh. Dan ketiga adalah lu jangan terlalu dengerin omongan orang, udah gitu percaya sama diri sendiri. Terus jangan terlalu mengharapkan orang itu membantu kita gitu loh. Maksudnya adalah kayak Kita tuh jangan selalu minta-minta lah, kayak gue misalnya berharap. berharap sama orang. Sebenarnya yang bikin lu jadi terpuruk atau misalnya bikin lu jadi sedih ataupun nggak berhasil adalah lu terlalu berharap sama orang. Karena lu berpikirnya bahwa orang ini bisa bantu gua ke jalan ini, padahal lu belum mencoba. Tapi kalau misalnya lu udah ngadepinnya sendiri, gue bisa ke jalan ini, tapi mungkin bisa dengan bantuan dia juga. Tapi lu mengharapkannya adalah diri lu sendiri dulu gitu loh. Lu bisa push bahwa lu bisa ke jalan itu tuh dari lu nya gitu loh. Nggak perlu lu ngarep, karena sekalinya lu ngarep, karena dulu tuh gua tipikal orang yang suka bergantung sama orang ya, yang kayak ya udahlah gue pasti berharap dari dia lah, dia pasti bisa bantu gua lah, atau misalnya bisa support gua lah, atau enggak kayak dia bisa bikin gua kayak happy terus lah. Ternyata kan enggak gitu loh. Gua dikecewakan dengan hal-hal seperti itu. Jadi gua ngebentuk diri gua untuk lu harus bisa melakukan sesuatu percaya dengan diri lu sendiri dulu. Ketika lu udah bisa dengan cara diri lu sendiri, lu emang ternyata bisa, baru lu berharap sama orang untuk bantu mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada dari diri lu. Jangan pernah berharap sama orang dulu gitu. Gila nih cowok lu dewasa banget, beda usia berapa sih? Dia tahun ini berarti umur udah 33 ya kayaknya. 33 tahun ini berarti Iya, ya. Udah kawin belum? Dia terakhir sih dengar belum. Terus udah tahu belum lu sekarang udah kayak apa? Harusnya sih tahu, harusnya. Cuman enggak lah, kita teman pasti berhubungan baik kok, masih ada suka chatting. Jadi masih chatting. Iya, masih ada kayak gitu. Cuman terima kasih lah untuk dia. Bisa membangun Angel seperti ini. Gue sih kalau jadi orang tua nih, orang tuanya ini cowok ya, gue akan lebih memilih lu cari cewek yang emang dia sukses karena dirinya, bukan sukses karena dia anak siapa atau segala macam. Iya nggak sih gitu kan? Tapi mungkin memang ya at that point ya mungkin yang namanya orang tua kali ya, ini cewek mungkin gimana matre gak nih, ntar mau rotin anak gua mungkin nggak, bisa jadi gitu, kayak contoh. Ya kita nggak tahu lah. Nah sekarang berarti lu bertahan sama si produk Malaysia ini sampai di tahun berapa? 2020 awal ya. 2020 awal, terus akhirnya lu mulai kepikiran bikin brand Luciola ini. Jadi gini, kebetulan bikin brand Luciola ini tuh sebenarnya aku ada temen lagi satu tuh kayak dia, gue pengen nih. Jadi dia punya ide di mana dia bilang kayaknya kalau kita punya brand ini bagus nih, dia bilang gitu kan. Udah gitu, di mana waktu itu dia bilang kayak begitu, ya bagus sih memang gitu loh brand Luciola ini. Apalagi zaman sekarang semuanya cewek-cewek pengennya terlihat lebih cerah lah ya kan, bagus gitu loh. Udah gitu. Teman aku ini bilang gimana kalau kita bikin, dia bilang gitu kan. Aduh kalau gua bikin ya boleh juga sih gitu loh, tapi gua kan masih di di Malaysia ini kan. Tapi gua setelah mikir lagi kayaknya gua boleh deh bikin brand sendiri, karena dengan lu memiliki brand sendiri lu jadi diri lu apa adanya nggak sih. Jadi kayak lu tuangin lu punya brand itu di brand lu sendiri gitu loh. Kayak gua pengen karena gue tipikal orang yang kalau habis dari pantai ataupun habis jalan-jalan kemana tuh jarang pakai sunblock lah atau apa, jadi otomatis gue tuh bisa kebakar tuh bisa lama, bisa sebulan 2 bulan, pulihnya tuh lama. Di situ gue tuh ngerasa kayak gue pengen punya ide, oh ya udah deh, ditambah ide teman gue itu satu, ditambah gue punya ide lagi, oh ya udah kalau gitu gue pengen kita bikin body serum yang bisa mencerahkan seketika gitu loh. Oh, seketika? Iya, seketika gitu loh. Yang setidaknya lu sunburn lu ketutup, pas lu ketemu orang kan istilahnya nggak kelihatan banget tuh. Waduh, habis kebakar dari mana gitu loh. Dari situ ya udah deh, terus teman aku bilang, "Oh, ya boleh juga tuh ide lu, bagus gitu." Oh ya udah, dari situ baru gue pikir lagi kan kalau misalnya dipakai juga untuk terus-menerus, ternyata kulit kita juga lebih bagus, lebih sehat juga kan. Jadi ya udah dari situ yuk kita luncurinnya body serum ini gitu. Tadinya sih mau beli body lotion, bikin body lotion biasa aja yang emang melembabkan lah atau melembutkan gitu. Cuma setelah dipikir-pikir lagi, sunburn gua tuh susah banget nih. Gimana caranya supaya gua bisa sunburn tapi cepet cerahnya gitu. Jadi kepikiran untuk bikin body serum gitu. Gila. Ini akhirnya si Luciola ini sendiri lo launchingnya pas launchingnya itu sebenarnya dari bulan Mei.
Dari bulan Mei. Iya, dari bulan Maret, dari bulan Maret. Dari bulan Maret. Dari Oh, bulan berarti Maret. sebenarnya lu udah planning ini juga dari tahun lalu Iya, dong. udah Karena planning. kan ngurus BPOM juga udah BPOM berapa agak- bulan, iya. formulasi, bolak-balik. Oh. Jadi berawal dari celotehan cuma nongkrong duduk gara-gara habis pulang dari pantai ya kan, sunburn, ngobrol teman kayaknya boleh sih pakai body lotion gitu-gitu, bikin yuk gitu. Pikiran ya udah. Gitu dari 2019 itu udah kita preparein, baru di launching di bulan Maret. Dan ini juga karena lu punya tabungan lah ya dari Iya, gitu loh. Jadi gitu ya, guys. Ketika ini benar-benar salah satu perfect menurut gue sih. Ya memang langkah yang pernah gue sharing juga di TikTok. Kalau misalnya ibaratnya sebelum jadi pemilik brand, minimal lu coba dulu jualan produk orang nih. Karena buat tahu apakah lu emang cocok di bidang itu, entah itu bidang kecantikan, kayak bidang rumah tangga, bidang apa, bidang mungkin suplemen, kan lu mesti coba kan sampai lu udah ketemu customer database lu karena dari hasil jualan, baru deh jadi pemilik brand. Bahkan kalau ini kan statusnya lu sebenarnya udah stokis kan. Iya, stop. Nah sebenarnya kalau untuk yang di zaman sekarang mulai dulu dari dropshipper, gimana stok mungkin masih di supplier, jadi lu nggak usah nyetok dulu. Iya, benar. Baru naik pangkatnya tuh nanti setelah udah mulai laris, lu udah tahu oh sehari gue bisa jualan 50 biji. Mulai jadi stokis. Iya, Jadi stokis, dapat margin lebih tinggi dong pastinya. Udah beranjak, bikinlah brand sendiri. Brand sendiri yang masih bisa cocok buat customer existing lo. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, gue coba ambil ya. Nah, ini Oke. keren sih. Ini yang desain siapa? Luciola. Dan desain teman-teman aku kan lebih aku tuh orangnya kayak laki banget kan. Jadi kalau yang kayak gini-gini tuh nggak bisa lah kayak teman. Tapi bagus "Udah, loh tolong desain. lah," gitu loh. Iya. Bagus desainnya kayak produk-produk Korea gitu. Iya. Nah, bikin. ini kan intensive brightening body serum yang bisa bikin langsung kayak kelihatan cerah, itu apanya sih? Itu kita ada Produknya aman kan? Tidak Aman, mengandung aman. merkuri, Iya HQ dong. dan lain-lain. kalau Soalnya gue kalau denger putih instan, kesannya tuh ada kandungannya yang heboh-heboh gitu. ya gitu putih instan sebenarnya dari titaniumnya aja sih. Titaniumnya itu kan emang bikin kita whitening instan gitu loh. Cuman kalau untuk jangka panjangnya ya sekitar sebulan loh baru bisa kelihatan emang bersihnya gitu. Coba ya. Ini sekarang tangan gue sebelum. Sekarang gue pakai ya. Pakai sebanyak ini nggak ya? Apa gue kebanyakan ya? Kebanyakan sih itu. Gue kebanyakan. Udah nggak apa lah, kebanyakan nih cuy. Enggak sih, nggak kebanyakan deh. Sebenarnya. Nyerapnya cepet Iya, banget. nyerapnya cepat, makanya aku pilihnya body serum. Apa ada titanium? Iya, titanium dioksid. Apa ya? Titanium dioksidnya ya? Iya, titanium dioksidnya itu yang memang bikin jadi cerah. Terus? Ketika, gitu. Tapi kalau habis mandi habis keluar mandi luntur. Habis kelar mandi nggak begitu luntur banget kok. Ini bisa pakai ke muka nggak sih? nggak untuk badan aja. Oh, untuk badan. Kenapa lu nggak bikin yang buat muka? Buat muka lagi proses Oh, iya, masih buat diatur sama pabrikannya. Nah, ini bedanya ya. Kelihatan nggak sih bedanya? Kelihatan. Ini soalnya kena efek lampu, gue bingung. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini yang sebelum, ini yang sesudah. Jadi Bagus selain muka yang mau terlihat putih, badan pun harus terlihat putih. Iya, karena zaman sekarang orang tuh suka fokusnya ke muka. Iya. Muka putih, leher belang. Iya, yang ada nanti di ejek-ejek lagi di media sosial kan banyak banget, jangan sampai. Oke, ini jadi ada kandungannya kolagen, alpha arbutin, vitamin C, kojic acid, ekstrak aloe vera, dan ekstrak licorice. Lu bisa kepikiran nama Luciola itu dari mana sih? Jadi Luciola itu kalau bahasa ya anggap aja lah bahasa Latin atau bahasa Iya, apanya pakai itu bahasa gitu. lebah. Ya. Oh, lebah. Iya, lebah. Dan aku mikirnya kenapa kok pakai nama Luciola? Kalau lebah itu sebenarnya berguna kan untuk orang-orang karena dia membuat madu, Iya. ya kan? Sedangkan madu itu bisa untuk apa ya? Untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu loh. Otomatis bermanfaat banget. Jadi makanya kepikiran oh ya udah aja pakai nama lebah karena lebah punya arti banyak. Cuman lebah nggak mungkin dong ditulisnya bee kan udah banyak gitu loh. Tapi ya kita cari nama ketemu lo Luciola. Jadi Luciola itu sebenarnya singkatan dari lebah. Lebah yang banyak manfaat. Luciola gitu. ini berarti partneran sama temen lu ya jadinya? Iya, ya? ada partner Oh, satu. berarti Jadi berdua nih? iya berdua. Kayak kita tuh kayak dia punya ide, gue punya ide, ya gue punya kurang ya itu gue bilang tadi yang ada cerita kalau gue ada kekurangan nih kayak desain atau apa Iya. gitu loh Nah, dia. The good thing about finding partner gitu ya, carilah partner yang bisa mengisi kekurangan lo. Lo jagonya di apa, kurangnya di mana, cari partner yang bisa mengisi kekurangan. Ya kalau misalnya lo nggak nemu partner, lo bisa hire orang. Iya betul. Jadi ibaratnya gunakan prinsip ini, kalau yang lain bisa, ngapain mesti gue? Iya sih. itu adalah step-step untuk menuju bisnis
autopilot lah kasarnya gitu loh. Iya. Autopilot tapi tentunya masih dimonitor. Sekarang Luciola sendiri udah ada produknya berapa macam selain body serum ini? Sekarang gue ada produk sekitar sebenarnya ada 6. Ini wanginya enak tuh. Wangi aloe veranya kenceng. Ada 6 apa aja? 6 itu ada face care, itu terdiri dari 3, ada essence, ada serum sama krim, tapi krimnya brightening pagi dan malam. Oke. Terus ada axillary cream sama axillary sama body serum, sama satu lagi ada obat diet. Oke, semoga ketika kalian menonton tayangan ini produknya sudah ada di 101 Red. Yeay. Karena jujur gue suka banget sama produknya. Nah, terus sekarang plan lu sendiri di brand lu ini kan, brand lu berarti baru launching itu bulan Maret kan? Kira-kira langkah-langkah strategi marketingnya apakah lu akan mengandalkan apa? Facebook Ads juga masih? Oh, Facebook Ads tetap. Sekarang Facebook Ads yang paling utama itu Facebook Ads. Endorse ada, tapi ya sekarang endorse bagi gue itu yang ke Lebih ke arah bikin konten kali ya? Arah bikin konten. Konten Karena, buat diklanin? Iya, konten untuk diiklanin. Karena konten itu sekarang makin bagus, makin orang pengen lihat sih. Iya, konten is king ketika lo ngiklan. Iya. Ini harganya berapa sih? Ini harganya gak terlalu mahal lah, standar. Karena kan ini bisa untuk 1 bulan bahkan lebih. Sekitar harganya. Ini 1 bulan kalau dipakai tiap hari? Iya, hampir tiap hari. Sehari kan 2 kali sehabis mandi. Oke, jadi kalau pakainya cuma lo pergi doang, Ya bisa 2 bulanan. ya kalau lo pergi doang, kalau lo perginya 3 hari sekali, mungkin bisa sampai 3 bulan 4 bulan kali ya. Lagian ini juga nggak usah terlalu banyak keluarinnya, dikit aja juga udah nyerap, jadi nggak perlu terlalu. Coba. Ini kan udah belang nih sekarang. Gue pakai yang ini dikit doang ya keluarinnya ya. Dijual berapa? Harganya 149.000. Nggak lah, kita ambil market pasarnya juga semua market pasar kita kenain lah. Dia jangan terlalu mahal. Itu tadi dikit banget tuh gue pakainya. Iya, dikit Udah aja. merata belum sih? Lumayan. Ini soalnya kena cahaya lampu kiri kanan, jadi gue bingung shadownya. Nah, udah rata belum? Udah. Udah rata ya guys. Gila gue jadi wangi. Gak usah mandi deh. Pakai ini dan badan wangi terus. Oke. Nah, terus rencana lo sendiri ke depannya itu gimana untuk Luciola sendiri? Untuk Luciola sendiri ya gue mau buka untuk keagenan udah pasti. Dan untuk kayak skincare-nya sih rencana memang mau dimasukin untuk offline sih. Untuk kayak di tempat-tempat. Karena beberapa temen gue juga kayak pengen dong dimasukin produknya, ya udah coba aja. Oke. Untuk sekarang ini. Mungkin untuk tips juga kali ya. Kan banyak orang suka nanya, Ci ngurus BPOM tuh gimana sih? Lo ngurus BPOM ini kayak gimana? Apa lo pakai calo? Lo nyari Ngurus Google? BPOM ini diurus sama Pabrik. orang pabrikannya langsung sih. Oh, Cuman oke. kan kalau haki kita yang ngurus. Iya. Haki gue yang ngurus sendiri kan itu gampang. Cuma sehari doang beres gitu loh. Dan haki pun bisa istilahnya pakai nama sendiri pun bisa sebenarnya. Cuman gue pakai nama CV lah, nama perusahaan gitu loh. Iya. Tapi jangan sampai nggak pakai haki ya, nanti yang ada dicolong orang itu bahaya. Branding kita udah mahal-mahal, taunya dicolong orang kan gitu loh. Jadi dari awal itu haki pertama itu udah paling penting. Yang kedua kita urus BPOM-nya kita. Kalau BPOM sih minta tolong urusin pabrikan sih. Oke. BPOM buat produk ini berarti brand lokal kan? Iya, brand lokal. Kena berapa sih kalau via pabrik itu kena berapa? Via pabrik itu kemarin kalau yang ini sekitar 5 jutaan. 5 jutaan untuk satu varian ini. Terus kalau untuk haki? Untuk haki kemarin itu karena gue kan mau bikinnya banyak tuh. Jadi di haki itu kita misalnya nyebut kecantikan itu nggak bisa cuma kecantikan tok, nggak, di dalamnya itu ada rangkaian lagi ya, misalnya untuk sabun lah, Iya. atau untuk lotion lah. Jadi gue ngambil beberapa karena gue punya produk banyak, jadi itu sekitar kemarin kena hampir 1,1750 ya 2 juta lah, anggap 2 jutaan. 2 jutaan ya. 2 jutaan untuk kategori kecantikan. Untuk kategori kecantikan, yang lainnya kan kita checklistin juga. Oh, Beberapa, oke, nggak oke. cuma satu. Oke. Kalau oke. satu mungkin bisa ya, paling berapa gitu. Kalau banyak nggak. Cumanya sekarang apa yang lu pelajari dari ibaratnya kan pernah yang soalnya nggak semua orang tuh bisa mengolah duit kan. Kalau gue tuh selalu berpikir adalah, iya hari ini lu bisa dapet duit. Dalam hitungan menit atau hitungan jam lu nggak tahu lu bisa Iya. dapet duit apa enggak. Jadi jangan pernah berpikir, ayo gue ada duit ya, walaupun misalnya lu punya tabungan gitu. Tuh kita nggak tahu hari esok ada kejadian apa. Otomatis Betul. jangan pernah, satu, ketemu lupa kulit, kedua, dari mana lu berasal, ketiga, ya lu itu ingat roda berputar. Jadi lu jangan sampai nganggep bahwa hari ini lu ya udah gue kaya banyak duit, besok juga gue otomatis ada duit. Jangan. Selalu belajarlah untuk lebih rendah hati atau rendah diri sama apa sih, simpan duit lah yang banyak gitu loh. Apalagi pandemi kayak gini kan kita tahu sendiri kan,
hanya dengan udah kayak film Avengers aja ya, cuman jentikin jari kan hilang semua, sama gitu loh. Semenjak corona ini gue juga kayak belajar, oh iya ya lu jangan sampai borosin uang ya. Misalnya lu borosin uang tapi yang bisa invest lah, atau yang misalnya bisa balikin lagi untuk lu dapat tabungan lagi atau uang lagi. Dari dulu gue selalu kayak gitu sih. Hari ini mau party ya hari ini ya lu harus cari duitnya sehari itu lu mau party. Kalau gua. Oke guys, kayaknya udah cukup panjang kali kita Iya, ngobrol, udah udah sejam panjang lebih ya. banget. Ada sejam kali ya. Semoga ini menginspirasi banget. Jadi kalian tuh bisa juga tadi banyak menginspirasi ya, mulai dari yang perusahaan yang awalnya Angel kerja yang dari Malaysia ini, cara mereka membesarkan brand di Indonesia itu juga bisa semoga menginspirasi juga. Terus juga langkah-langkah Angel itu membantu mengembangkan brand tersebut. Bahkan sampai lu tuh berapa kali menang Entrepreneur Award ya? Gila, itu sih keren banget sih. Jadi thank you banget buat yang udah nonton sampai di sini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa juga beli Luciolanya Brand Me Now buat cewek-cewek yang ingin tampil cerah, instan, tanpa efek berbahaya. Gua Kristinali, Gue Angel. kita undur diri dulu. Bye-bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.